Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jalan Islam Official. Senang sekali bisa berbagi kisah penuh hikmah dengan kalian semua. Untuk kisah kali ini, kita akan menyimak cerita berjudul Jembatan Arwah, Tumbal yang Terlarang, sebuah kisah yang mengingatkan kita akan bahaya perbuatan syirik dan pentingnya tetap berpegang teguh pada ajaran Islam. Kilauan sebelum kita mulai, yuk tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad. Jangan lupa like, subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah dan keberkahan. Kilauan. Langsung saja, kita masuk ke kisahnya. Di sebuah desa terpencil bernama Karangjati, ada sungai lebar yang menghalangi akses warga ke desa seberang. Bertahun-tahun lamanya, warga harus menyeberang dengan rakit bambu, yang seringkali berbahaya, terutama saat musim hujan tiba. Pemerintah akhirnya menyetujui pembangunan jembatan di desa tersebut, dan proyek dimulai dengan harapan besar. Namun, proyek itu segera menghadapi kendala aneh dan mengerikan. Setiap kali pekerja memasang fondasi, entah kenapa besi dan semen yang sudah tertanam tenggelam ke dasar sungai. Seakan-akan ada kekuatan tak kasat mata yang menolak keberadaan jembatan. Pak Rahmat, seorang mandor proyek yang dikenal religius dan bijaksana, mencoba menguatkan hati para pekerja. Jangan takut, kita bekerja dengan ikhlas, dan Allah pasti akan menolong kita, katanya kepada mereka. Namun, semakin lama, kejadian yang lebih menyeramkan mulai terjadi. Seorang pekerja bernama Giman bercerita bahwa setiap malam ia melihat bayangan hitam berdiri di tepi sungai. Suaranya seperti orang menangis. Pak Rahmat, katanya gemetar. Kadang terdengar suara bisikan yang meminta sesuatu yang menyeramkan. Awalnya, Pak Rahmat menganggap itu hanya halusinasi akibat kelelahan. Namun, ketika alat berat tiba-tiba macet tanpa sebab, para pekerja jatuh sakit tanpa penjelasan medis, dan beberapa lainnya menghilang dalam keadaan misterius, ia sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Pak Kasim, kepala proyek, mulai panik. Ia didesak oleh atasan untuk segera menyelesaikan jembatan itu, tetapi hambatan terus bermunculan. Hingga suatu malam, ia didatangi oleh seorang pria tua berjubah hitam. Pak Kasim, suara pria itu parau dan dalam, jembatan ini dibangun di atas tanah yang bukan milik manusia semata. Ada yang menuntut haknya. Apa maksudmu? Tanya Pak Kasim, meskipun di dalam hatinya ia mulai merasa ketakutan. Penunggu sungai ini tidak menginginkan jembatan berdiri begitu saja. Mereka butuh tumbal. Pak Kasim terdiam. Ia ingat cerita-cerita lama bahwa dahulu kala ada seorang gadis desa yang hilang di sungai ini, dan orang-orang percaya bahwa arwahnya masih bergentayangan. Tumbal? Ulangnya dengan suara bergetar. Ya, jawab pria itu. Jika kau ingin proyek ini selesai, berikan satu nyawa sebagai gantinya. Maka jembatan akan berdiri tanpa hambatan. Pak Kasim, yang sudah putus asa, mulai mempertimbangkan tawaran itu. Ia tidak ingin proyek ini gagal. Jika ia menolak, ia akan kehilangan pekerjaannya dan mungkin dihukum oleh perusahaan. Maka, dengan hati yang berat, ia memutuskan untuk mengikuti ritual yang disarankan pria itu. Beberapa hari kemudian, seorang pekerja bernama Sarman menghilang. Orang-orang mencarinya, tetapi yang mereka temukan hanyalah topinya yang mengapung di sungai. Anehnya, setelah kejadian itu, proyek berjalan dengan lancar. Tiang pancang berdiri kokoh, semen mengering dengan sempurna, dan jembatan akhirnya selesai tepat waktu. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Malam-malam setelah jembatan diresmikan, warga mulai mendengar suara aneh. Mereka yang melintas pada larut malam mengaku melihat bayangan berdiri di tengah jembatan, memandangi sungai dengan tatapan kosong. Kadang terdengar suara isak tangis, dan ada yang mengaku mendengar suara seseorang memanggil namanya. Pak Kasim mulai merasa dihantui. Setiap malam ia bermimpi buruk. Sarman muncul dalam tidurnya dengan mata kosong dan kulit membiru. "Pak, kenapa saya?" bisik suara Sarman. "Kenapa saya harus mati untuk jembatan ini?" Ketakutan dan rasa bersalah menggerogoti Pak Kasim. Hingga suatu malam,
Saat hujan deras mengguyur desa, ia ditemukan tewas di bawah jembatan dengan wajah penuh ketakutan. Tubuhnya membeku dalam posisi aneh, seolah-olah ia berusaha melarikan diri dari sesuatu yang tak kasat mata. Kabar kematiannya segera menyebar. Warga percaya bahwa arwah Sarman menuntut balas. Tak ada yang berani melintas di jembatan pada malam hari. Bahkan siang hari pun, beberapa orang merasa bulu kuduk mereka berdiri saat melewati tempat itu. Pak Rahmat merasa bahwa ini adalah akibat dari kesalahan besar. Ia segera mengumpulkan para ustadz dan warga untuk melakukan doa bersama di jembatan. Malam itu, mereka membaca ayat-ayat suci, memohon perlindungan kepada Allah dan mengusir gangguan makhluk tak kasat mata yang menghantui tempat itu. Ketika lantunan doa mengalun, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari sungai. Angin bertiup kencang, seolah ada kekuatan yang menolak kehadiran mereka. Namun, para ustadz terus melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang lebih keras. Setelah beberapa saat, angin berhenti, dan keheningan menyelimuti jembatan. Kejadian aneh mulai berkurang setelah itu. Namun, jembatan itu tetap memiliki aura yang berbeda. Setiap kali seseorang melintas, mereka selalu mengingat bahwa di bawahnya ada sebuah kisah kelam yang tidak boleh terulang kembali. Pak Rahmat kemudian mengingatkan semua orang, setan hanya bisa berkuasa jika kita jauh dari Allah. Jangan pernah tergoda untuk menggunakan cara-cara syirik. Hidup dan mati manusia adalah kehendak Allah semata, bukan untuk dikorbankan demi ambisi duniawi. Barang siapa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar, maka seakan-akan ia telah membunuh seluruh manusia. Quran Surat Al-Maidah 32. Sejak saat itu, Desa Karangjati belajar bahwa tidak ada proyek atau harta yang sebanding dengan nyawa manusia. Jembatan itu kini berdiri tegak, tetapi selalu menjadi pengingat bahwa jalan yang benar adalah jalan yang diridai Allah. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan kisah kali ini. Mikrofon 2 kilauan. Bagaimana menurut kalian tentang cerita jembatan arwah tumbal yang terlarang ini? Konstruksi bangunan 2 gelombang air. Apakah kalian pernah mendengar kisah serupa tentang proyek atau tempat yang dipercaya angker? Atau mungkin ada pengalaman mistis yang ingin kalian bagikan? Tulis di kolom komentar ya. Balon ucapan tangan menunjuk bawah. Silakan ambil hikmah dari cerita ini, bahwa nyawa manusia bukanlah sesuatu yang bisa dikorbankan demi kepentingan duniawi. Tetaplah berpegang teguh pada iman dan jangan tergoda dengan jalan yang salah. Karena pada akhirnya, hanya Allah lah tempat kita kembali. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum.